kan pihak sana mengklaim banyak kecurangan. Bisa diceritakan nggak sih Pak, sebenarnya seperti apa sih, karena pihak sana selalu mengatakan. Pihak sana itu maksudnya siapa? Pihak sana tuh Pak Hotma. Hotma. Katanya banyak campur tangan dari Bang Hotman gitu dengan penilaian itu atau gimana Pak? Terus terang aja ya, saya sebagai Ketua Umum Pradi tidak bisa mengomentari, apalagi mencampuri proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan yang sedang berjalan. Ya, jadi kalau kalian bertanya tentang kasusnya sendiri, saya nggak bisa jawab itu. Kecuali kalau kalian berbicara secara umum tentang kode etik, proses yang sebenarnya itu kita bisa sampaikan gitu. Nah, kode etiknya sendiri Pak, kan karena di sini Hotman dan Hotma kan berseteru nih Pak. Dari segi Pradinya melihat kode etik sesama pengacara mungkin ya Pak. Itu seperti apa sih Pak kalau di mata hukumnya apa? Karena memang perseteruan itu kah akhirnya mereka saling adu mengadu gitu loh Pak. Ya memang ini perlu juga disampaikan kepada masyarakat ya. Pertanyaan itu bagus sekali ya, karena memang masyarakat banyak sekali yang menghubungi saya mengenai hal ini. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya tidak mau mengomentari putusan Dewan Kehormatan, saya tidak mengomentari kasusnya, tapi bicara soal kode etik itu begini. Jadi pertama di dalam kode itu tuh kebetulan saya yang ikut mendraft kode etik itu dulu ya, sebelum ada Pradi, itu masih KKAI zaman dulu. Jadi saya tahu betul rohnya, spiritnya, jiwanya kayak apa sebenarnya kita buat kode etik itu. Pertama, di dalam pembukaan kode etik sendiri kita sebutkan bahwa advokat itu harus menjaga citra dan martabat advokat. Ini poin pertama. Advokat itu harus menjaga citra dan martabat advokat. Kedua, juga harus menghormati antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum yang lain. Ini harus dijaga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada perilaku seseorang advokat yang istilahnya itu tidak menunjukkan citra yang baik. Apakah itu bisa diproses di dalam Dewan Kehormatan? Kan ini menjadi soal. Yang satu mengatakan bahwa kalau perilaku seseorang di luar menjalankan tugasnya, umpamanya ya orang mau dansa di sana, orang mau peluk-peluk wanita di sana, ada yang mengatakan bahwa itu tidak boleh diproses di Dewan Kehormatan. Karena apa? Karena mereka itu tidak dalam menjalankan tugas. Nah, ini pertama. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa meskipun dia tidak dalam menjalankan tugas, tapi kalau terbukti bahwa dia sebagai advokat tidak menjaga citra dan perbuatannya di luar sana merendahkan martabat advokat, maka dia juga bisa diproses ke Dewan Kehormatan. Jadi ini dua sisi yang selalu menjadi perdebatan. Saya punya pendapat, tapi saya tidak mau menyebutkan pendapat saya karena ini sedang ada perkara di Dewan Kehormatan. Saya tidak mau mempengaruhi bagaimana. Nanti Dewan Kehormatan akan memutus apakah seseorang yang melakukan perbuatan yang dianggap merendahkan citra advokat, merendahkan martabat advokat itu bisa dinyatakan salah nggak berdasarkan kode etik dan bisa dibawa nggak ke Dewan Kehormatan. Ya, jadi saya katakan tadi itu memang secara umum kita harus melihat sebenarnya bahwa ada persoalan yang serius di sini. Di satu pihak kita juga sebenarnya hendak menjaga jangan sampai Dewan Pimpinan Nasional Pradi ini menjadi lembaga yang menjaga sebagai penjaga moral. Kalau penjaga moral kan repot sekali nih. Semua tinggal laku advokat kita moralnya kita jagain. Ya. Padahal ini kan sebenarnya kan kode etik. Dinamakan kode etik karena sudah ditulis dalam suatu kode yang namanya buku kode etik. Etika itu ada di dalam masyarakat, tapi kode etik adalah melanggar apa yang disebut di dalam kode etik itu sendiri. Nah, tetapi perkembangan di masyarakat memang luar biasa. Dan beberapa pengacara kita lihat
banyak menampilkan apa tindakan-tindakan yang memang boleh dikatakan merendahkan martabat advokat, merendahkan citra, ya, walaupun dia tidak bertugas sebagai advokat. Nah, akibat yang terjadi adalah banyak calon-calon advokat, ya, kalau saya mengajar di pendidikan advokat, saya tanya, Anda mau jadi advokat dari apa? Ada yang mengatakan, ya pengen jadi si advokat seperti itu. Jadi pengacara punya Ferrari, nanti punya cewek kiri kanan. Ada yang bilang begitu. Nah, bayangkan kalau ini terjadi, ini kan berbahaya, ya kan? Kan berbahaya sekali itu. Karena dia punya motivasi jadi advokat itu adalah untuk seperti itu. Padahal seseorang advokat itu bukan itu ukuran suksesnya. Seseorang advokat tidak bisa diukur dia sukses, hebat, berhasil karena dia menang perkara. Tidak. Kalau saya menang perkara, belum tentu karena saya hebat. Bisa saja karena memang hukumnya bagus, ya tentunya menang. Orang punya utang ya setagi kalau ada buktinya ya tadi menang. Apakah saya gara-gara saya hebat? Walaupun kehebatan perlu untuk bisa menjaga hukum itu dengan baik. Kalau katakan saya menang perkara, saya hebat, nyogok pun bisa menang kok. Apakah hebat? Ya kan? Itu bukan ukuran. Ini perlu saya jelaskan pada masyarakat karena saya sudah pusing juga menghadapi pertanyaan masyarakat karena mereka selalu menuntut saya kenapa Pradi tidak mengambil tindakan kalau ada perilaku advokat seperti ini. Terus saya didesak terus dari dulu. Selama ini saya selalu mengatakan bahwa saya tidak mau mencampuri karena saya anggap saya tidak mau terlalu jauh menggunakan kewenangan Pradi itu untuk mencampuri hak pribadi orang. Itu saya jaga. Tetapi memang seperti katakan tadi di dalam pembukaan kode etik advokat disebutkan siti advokat itu harus menjaga citra, martabat advokat. Nah, apakah termasuk orang berdansa-dansa peluk-peluk cewek di media televisi itu adalah merusak citra atau martabat advokat? Nah, biar nanti Dewan Kehormatan yang menentukan, ya kan? Itu ukurannya. Nah, tetapi saya sebagai seorang advokat memang menghimbau kepada teman-teman sejawat. Bagi saya, perempuan itu suatu hal yang dihormati. Saya dilahirkan dari rahim seorang ibu. Istri saya adalah perempuan, ibu juga. Saya juga punya putri. Jadi memang kita sebagai advokat itu harus juga menghormati perempuan. Yang notabene ibu-ibu kita juga. Gitu loh. Jadi kita tidak boleh juga terlalu mengatakan bahwa itu hak pribadi saya. Mungkin begitu ya. Tetapi harus tetap menghormati. Ya, saya jadi pembela ibu-ibu dulu ini sekarang jadinya ya. Karena tidak baik, tidak baik. Dan tapi juga saya harus sampaikan kepada perempuan, jangan juga mau dilecehkan juga gitu loh. Jangan diperlakukan cara murah juga gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga seseorang kalau memperlakukan perempuannya seperti itu gitu ya. Jadi harus dua sisi. Tetapi kembali kepada kode etik adalah bahwa perilaku seorang advokat ya biar bagaimanapun harus tetap berada di dalam koridor yang tepat. Ya.